subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in syaqalah wa inna syaqalatal qulub zikrullah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, iman, Islam, sehatul afiat, panjang umur, sehingga kembali di malam Ahad ini kita dibersamakan dalam silaturahim, pengajian rutin dan arisan kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di musolah Ar-Ridha ini, di majlis ta'lim Ar-Ridha ini, langkah kaki kita, pahala, ampunan dosa, derajat, berkah, dan Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat iring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Hadatul Mukarramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Pengajian Malam Ahad Bapak Agus Kurniawan atau Agus Nomir, mantan RT kita yang tetap istiqomah. Amin. Amin Allah. Panjang umur ya, insyaallah tambah rezeki, tambah istri. Amin. Istrinya tambah solehah maksudnya begitu. Bapak RW kita, Bapak RW Jainuddin, alhamdulillah ikut hadir ya. Girang banget digituin doain. Bapak Ade, Bapak Mutadin Sarul, kemudian Bapak RT kita Sofian Kabir katanya. Sofian Bom Bongsor. Yang menarik Bapak Komarudin, Bapak Saimin, Bapak Haji Udin, Bapak RT Suwono, Bapak Sulaiman, seluruhnya jamaah anggota pengajian malam Ahad yang mohon maaf tidak ditasak seluruhnya tanpa murah salamat ta'zim mahabbah saya. Mengawali tadi Bapak RT Sofian mengumumkan, sebenarnya begini Pak, yang saya itu dalam pikiran ketika saya dulu keliling subuh bersama almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, ini sejarahnya adalah untuk menggerakkan supaya umat ini berjamaah subuh di masjid atau di musola. Makanya lahirlah namanya Hamas Suling Az-Zikra, himpunan anak masjid subuh keliling majlis Az-Zikra, mencari masjid-masjid musola, meramaikan, memakmurkan. Karena sangat menyedihkan, memilukan masjid musola sudah bagus, mentereng, wabil khusus sholat subuhnya jamaahnya hanya segelintir orang. Bukan hanya di sini,
Di mana-mana begitu. Nah, itulah yang menggerakkan kita untuk memakmurkan masjid-masjid. Makanya saya dulu mengawali di musola waktu itu, musola At-Taubah yang sekarang sudah jadi masjid. Itu sudah hampir mungkin 8 tahun yang lalu. Kita gerakan mengaji. Ngaji apa nih? Udah ngaji, yang penting ngaji dulu dah. Ngaji Al-Quran, ngaji tafsir begitu. Lalu berlanjut ke Masjid Nurul Jihad. Saya usulkan, mau nggak? Mau, iya. Lalu juga di Musola Arido, ya, hari Jumat ini. Dan itu konsumsi itu hanya istilahnya ya, kalau ada, kalau nggak pun itu jangan dipaksain begitu. Makanya saya gerakan yang pertama, alhamdulillah kemarin Pak Haji Udin sudah memulai, alhamdulillah. Nah, berikutnya ya silakan, kalau nggak ada pun yang penting ngaji, karena memang kita tidak ada donatur atau tidak ada siapapun. Kita yang penting ngaji, waktu suruk selesai, udah pulang begitu. Kita bekerja mencari nafkah seperti biasa. Nah, intinya begitu menggerakkan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qada fi jama'atin." Siapa orang yang salat subuh berjamaah, summa yazkurunallah, kemudian dia berzikir kepada Allah. Zikir ini maksudnya bukan zikir hanya di hati, tapi zikir bisa majelis zikir, pengajian. Sampai waktu syuruk salat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji, pahala umrah tamatan sempurna. Karena itulah yang membuat menggerakkan kita almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham untuk bergerak. Ya, jadi ada dakwah yang diundang, ada dakwah yang kita datang, seperti jamaah tabligh itu. Kalau jamaah tabligh kan luar biasa. 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Kalau kita sih hanya hari-hari tertentu begitu. Nah, saya mulai menggerakkan seminggu sekali lah. Di Musola Ar-Ridha hari Jumat, di Masjid At-Taubah hari Rabu, di Masjid Nurul Jihad hari Kamis, kemudian di Gandaria dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan, dan itu kerasa banget Pak. Kerasanya apa? Keberkahan. Kenapa? Karena doa Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada Allah, apa doanya? Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuh. Gelap-gelap ke masjid, ke musola, sholat, lalu berzikir, nggak kemana-mana sampai waktu syuruk baru keluar dari masjid di musola. Makanya berkah, rezekinya berkah, rumah tangganya berkah, insya Allah Pak. Jadi kalau punya kesulitan, masalah apapun, pasti Allah berikan kemudahan. Dan itu terasa banget begitu. Itulah yang menggerakkan saya gitu. Jadi ada dakwah diundang, dapat amplop, ada yang kita memang harus berkeluarkan, berkorban. Pengennya nih, kalau saya punya rezeki sih pengennya konsumsi saya terus begitu. Cuma kadang-kadang kan, kalau kadang-kadang ya lagi naik, lagi turun begitu. Sama dengan bapak-bapak kan. Ya PNS bukan gitu kan, kerja juga bukan ya. Jadi akhirnya sekali-kali waktu insya Allah saya akan memberikan konsumsi itu. Tapi itu juga tidak dipaksakan. Jadi kalau bapak punya rezeki silakan, kalau tidak pun tidak masalah. Yang penting ngajinya. Yang penting kita ngaji, kita gerakan. Mudah-mudahan nanti setelah gerakan begini terjadi, Musola Arido ini sampai penuh subuhnya keluar-luar. Amin ya. Maksudnya di luar gitu ya. Dan yang saya salut di Masjid Nurul Jihad, mungkin Masjid Nurul Jihad itu dekat jalan kan ya. Itu yang ikut bukan hanya jamaah Masjid Nurul Jihad, dari jamaah Masjid Baitur Rahim, dari Masjid Ar-Rahmat, dari Masjid Rodotul Ma'wa, ya. Itu sampai banyak begitu, masya Allah. Ada 40 orangan. Konsumsinya ya ada yang menggerakkan aja, ada aja gitu. Ada yang datang ngasih nasi uduk, ada yang datang ngasih kue, nggak apa-apa. Itu cuma penyemangat saja. Sebenarnya intinya adalah menggerakkan subuh. Sebab bapak coba ada, kalau yang kecuali yang kerja, yang berangkat subuh. Kalau kita kan habis subuh ngapain di rumah? Paling tidur. Nah kalau tidur rezeki dipatok. Nah, iya, penyakit, sumber penyakit ya. Allah Akbar begitu ya. Itu ceritanya begitu. Makanya saya menggerakkan, mudah-mudahan bapak bisa ikut istiqomah ngaji. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Itu sekedar informasi dari Bapak Sofyan tadi. Jamaah, kita sekarang membahas apa nih ya? Membahas haji nggak jadi ya. Yang 2 tahun
Dan saya ngalami sendiri ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Tahun kemarin gak jadi karena COVID. Ya gak apa-apa dah, itu memang seluruh dunia kan. Ya, tahun sekarang gak jadi. Nah ini yang simpang siur ini. Ya, duitnya gak ada katanya, belum nyetor. Padahal Saudi Arabia tidak pernah membatalkan. Artinya memang yang membatalkan ini bukan pemerintah Saudi, tapi pemerintah kita sendiri. Ya Allah. Jadi pemerintah kita, Kementerian Agama yang membatalkan, tidak memberangkatkan jemaah haji. Ya, memang kalau kita kecam memang harus dikecam ya. Tapi bagaimana ya, keadaannya beginilah negeri kita. Mungkin salah milih pemimpin atau gimana ya gitu ya. Ya, salah milihnya ya begitu ya. Allahu Akbar. Saya tidak akan bahas panjang lebar itu, kita bahas diri kita saja. Karena kan kita nanti berjumpa ketika sakaratul maut kan sendiri, di alam kubur sendiri, di padang mahsyar sendiri, kita mempertanggungjawabkan amal kita pun sendiri. Karena itu pada hari ini kita membahas surah Asy-Syams, ya, surah Asy-Syams ayat 89 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan hatinya, mensucikan jiwanya. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya, jiwanya. Ya. Jadi kita mau pilih yang mana? Mau sukses, mau beruntung, mau bahagia, atau mau celaka, mau rugi? Orang yang berakal pasti inginnya sukses, bahagia, beruntung. Ya kan? Pasti itu. Semua kita ingin sukses, ingin bahagia. Kita ngaji, ingin sukses, ingin bahagia. Kita sholat, ingin sukses, ingin bahagia. Ya kan? Kita berumah tangga, ingin sukses, ingin bahagia. Kuncinya adalah yaitu bagaimana kita mampu mensucikan hati kita. Karena dalam diri kita ini, kata Rasulullah dalam sebuah hadis Bukhari, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah dalam setiap jiwa kita ada segumpal daging, darah. Idza saluhat jasad kullu. Apabila baik, baiklah. Wa idza fasadat jasad kullu. Dan apabila rusak, rusaklah. Itulah yang membuat A'agim ya mempelopori manajemen kolbu, ya kan, mengelola hati. Bagaimana cara supaya kita memanage hati ini menjadi hati yang bersih. Sebenarnya jauh sebelum itu pun Imam Al-Ghazali sudah bahas secara lengkap dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Itu disebut dengan Tazkiyatun Nafs, membersihkan jiwa. Lalu dikarang lagi oleh para ulama, disempurnakan dengan Tazkiyah Qalbu. Nah karena itu pada pembahasan hari ini kita akan bahas itu, insya Allah ngaji kita sampai jam 2. Insya Allah. Sanggup Pak? Iya sanggup. Apa kalau saya mah enggak? Iya. Allah ngaji sama siapa? Yang dengerin cuma ini doang ya, karpet doang. Ya. Imam Al-Ghazali ya membahas hati itu, beliau mengibaratkan seperti raja. Raja ini pemimpin. Ya, rakyatnya adalah anggota tubuh kita, mata, telinga, kuping, mulut, tangan, ya kan, kaki. Kalau raja memberitakan kebaikan, maka seluruh anggota tubuh ini melakukan kebaikan. Kalau memerintahkan kemaksiatan, dosa, maka seluruh tubuh kita melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Lalu bagaimana caranya agar kita memiliki hati yang bersih? Sebab hati ini seringkali terjangkit penyakit hati. Harus diingat, kalau penyakit jasmani itu hanya menyengsarakan dunia saja. Tapi kalau penyakit hati menyengsarakan dunia dan akhirat. Orang gak pernah masuk neraka gara-gara punya penyakit jantung. Orang disiksa di alam kubur gara-gara punya penyakit stroke. Enggak ada kaitan jantung, stroke, pusing, COVID-19. Orang masuk neraka bukan itu. Orang masuk neraka gara-gara memiliki hati yang sakit, hati yang kotor, gara-gara punya penyakit hasud, iri hati, dengki, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tetangga beli motor baru kita meriang,
tetangga kawin lagi. Kita pengen. Tetangga punya mobil, kita masuk angin. Nah, jadi mikirin nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, hasud, iri, dengki. Ini penyakit hati ini. Ya, sombong, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling suci. Ya Allah, nggak ada di perungkulan kayak gua nih. Aduh, petangtang petengteng. Ya, sombong. Apalagi penyakit hati, bohong. Ya, sering berbohong. Kalau sekali dua kali, ya ini udah berkali-kali bohong. Ya Allah, ya berbohong berkali-kali. Yang bohong pemimpin lagi. Waduh, udah parah dah. Ya, kemudian apa lagi penyakit ria, ingin dilihat dalam ibadah. Dia udah rajin ibadah tapi pamer. Ya, nggak enak sama mertua, nggak enak sama orang tua, nggak enak sama teman, sama guru. Nah, ini penyakit-penyakit hati ini harus cepat-cepat kita bersihkan, harus kita sembuhin. Kalau penyakit jasmani, kita ke dokter, ke rumah sakit, minum obat. Ya, resepnya begini, 3 kali sehari, minum setelah makan, kan begitu. Sembuh insya Allah melalui obat ini, sesuai dosisnya. Penyakit rohani pun kalau kita punya penyakit hati harus cepat dibersihkan, harus cepat disembuhin. Kalau dibiarkan, lama-lama akan mati. Lama-lama berurat berakar. Lama-lama udah nggak mau ngaji lagi, udah nggak mau ibadah lagi. Kenapa? Karena penyakit hatinya sudah berurat berakar, sudah menyatu dalam diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya, siapa yang dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara, ini auzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari yang gak ada manfaatnya itu harta kita, uang kita gak ada manfaatnya, kekayaan kita gak ada manfaatnya, keluarga kita, anak kita, kecuali hamba Allah yang memiliki hati yang bersih, hati yang bening, hati yang jernih. Ya, kalau orang udah hatinya bersih akan berimbas kepada kesehariannya, ibadahnya rajin, khusyuk, ya kan? Kalau hatinya bersih, firasatnya tajam, doanya mustajab. Kalau hatinya bersih, akhlaknya mulia. Jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang sabar, jadi orang yang qanaah, ya kan tuh? Masya Allah. Karena pentingnya menjaga hati ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, sekarang caranya. Yang pertama, caranya agar kita memiliki hati yang bersih adalah kita kuatkan janji kita dulu kepada diri kita. Apa janji kita, Pak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini diulang-ulang nih. Dan diulang-ulangnya bukan sekali 2 kali, 5 kali kalau sholat wajib doang. Belum ditambah sholat sunnah. Dan itu diulang-ulang, mengingatin diri kita tuh. Diingatkan kita dengan iftitah kita. Nah, itu janji kan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Itu karena Allah, semuanya karena Allah. Bukan karena siapa, bukan karena apa, tapi karena Allah. Kalau sudah karena Allah, nikmat. Kalau sudah karena Allah, indah. Kalau sudah karena Allah, bahagia kita. Enggak berat malam-malam bangun. Enggak berat subuh-subuh di musola, di masjid. Enggak berat, enggak, indah, nyaman. Kenapa? Karena sudah karena Allah. Salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita karena Allah. Kenapa diulang-ulang? Kayak ngaji pun diulang-ulang kan, mungkin ini pernah dibahas lagi tapi dibahas lagi. Kenapa? Ingatin lagi. Karena memang kita diingatin terus dalam diri kita kan. Sungguhnya sholatku. Nah, cuma masalahnya kita kan iftitah kadang dibaca kadang enggak. Walaupun memang sah aja, enggak dibaca sah. Cuma kalau kita sholatnya kita masukkan ke hati, oh ingat lagi, oh iya, hidup kita, mati kita, ya kan, karena Allah, mencari ridho Allah. Masya Allah. Kalau sudah mencari ridho Allah, indah, nikmat, bahagia. Itu yang pertama. Makanya kita diingatkan loh. Diingatkan oleh siapa? Oleh ibadah kita sendiri kan? Oleh ibadah kita. Insya Allah. Yang kedua, agar hati kita bersih, terhindar dari berbagai penyakit hati. Ya, ada penyakit hati tapi cepat disembuhkan adalah mujahadah. Sungguh-sungguh ibadah. Serius dalam kita melaksanakan perintah Allah. Salat sungguh-sungguh awal waktu, berjamaah, masjid, musola.
ya kan? Itu sungguh-sungguh tuh. Kan ada orang sholat tapi nggak sungguh-sungguh. Buktinya sholatnya ditunda-tunda, sholatnya asal jadi, sholatnya karena orang, nah gitu kan ya. Nah ini sering saya sampaikan nih dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Celaka orang yang sholat neraka wel. Siapa? Sholatnya sahun, ditunda-tunda, zuhur ke asaran, asar ke magriban, maghrib ke isaan, isa ketiduran, subuh ke siang. Makanya ada disebut laki-laki soleh, ada laki-laki solehah. Apa bedanya Pak Haji Udin? Laki-laki soleh, sholatnya di masjid, di musola. Laki-laki soleha, sholatnya di rumah. Makai mukena yang warna pink. Auzubillah. Ya, maaf nih Pak yang tersinggung, maaf. Bukan menyinggung, maksudnya supaya semangat berjamaah. Mumpung masih hidup. Kadang-kadang orang ada yang ke masjid, ke musola ada. Ketika disebut namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan, akhirnya masuk juga ke musola. Ngapain? Bukan di belakang Pak, langsung di depan. Bahkan imam pun kalah di depan posisinya, dipaksa. Jangan sampai kita begitu Pak tuh, mumpung masih hidup, ya kan? Nanti kan terasa kalau udah kita mati. Ya Allah, apalagi sekarang mati ini berurutan tuh kata Pak RW tadi. Baru juga 2 hari, kita nuju hari, ada lagi tadi ada yang mau meninggal dunia. Mertuanya Pak Agus, ya kan? Ya Haji Baihaqi kan? Ya, meninggal. Bapak Baihaqi, bukan Haji Baihaqi, Bapak Baihaqi. Jadi mertua dari Pak Agus Paud. Tuh meninggal dunia tuh kan? Masya Allah, gantian giliran tuh. Jadi kemarin sudah selesai, ada lagi saja, ada lagi gantian. Nanti siapa lagi nih? RW sono dulu, nanti RW sini, belakangan RW sini. Harus siap-siap nih, warga ini harus siap-siap nih. Ya Allahu Akbar ya Rabbana. Allahu Akbar. RT dulu katanya ya. RW dulu apa RT dulu? Ya, Ustadz belakangan. Itulah ya, mumpung masih hidup. Makanya serius kita ibadah. Ya, ini berimbas kepada hati bersih kita. Hati bersih karena ibadah kita sungguh-sungguh. Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalun Al-Mahali mengungkapkan kalimat inna likulli ibadatin minal ibadatis sahiha asarun. Setiap ibadah yang dilakukan dengan serius, sungguh-sungguh, pasti ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Akhlaknya dimulia, hatinya jadi bersih. Sholatnya mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Puasanya mampu mendidik dia menjadi pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Zakatnya hatinya jadi bersih, hartanya jadi bersih. Hajinya pribadinya mabrur. Nah itu. Jadi setiap ibadah itu adalah tujuannya agar kita akhlak yang mulia, hatinya bersih. Nah itulah yang harus kita lakukan. Serius dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam ibadah. Kalau sungguh-sungguh dalam ibadah, pasti akan berimbas kepada cari rezeki sungguh-sungguh. Ya, ya kan? Iya, sungguh-sungguh jadinya. Kalau udah sungguh-sungguh cari rezeki, insya Allah Pak Allah mudahkan. Kan semua kita kan ada tujuan, ya Pak. Umur segini kita akan nyetor ONH. Sekarang mau susah juga ya. Udah gak berangkat, yang udah nyotor udah juga gak berangkat. Tapi insya Allah tercatat, pahalanya tetap ada insya Allah. Kan yang dosa bukan kita tuh. Ya Allah Akbar. Itu kue janda itu. Yang tengah jangan dimakan katanya. Allah Akbar, haram yang tengah dimakan. Yang pinggiran aja ada. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, yang ketiga, agar hati kita bersih, caranya adalah ya muhasabah, introspeksi diri. Dan muhasabah terbaik ini zikrul maut, ingat mati. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya aqyasul ummati zikrul maut wa asaddu istidadan. Hamba Allah yang paling cerdas, yang paling pintar adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati.
Orang ingat matinya banyak, pasti nggak mau maksiat. Orang ingat matinya banyak, yang inginnya adalah ibadah, ingin jadi orang baik. Kenapa? Karena memang ingat mati. Iya kan? Coba deh. Dan pengaruh dah. Kalau orang banyak ingat mati, inginnya pokoknya taat terus, inginnya ibadah terus. Nggak mau dia berzina, inginnya dia nikah. Ya kan? Nggak mau dia judi, inginnya dia berbagi. Nggak mau dia korupsi, inginnya dia menjadi orang yang dermawan. Nah gitu. Kenapa? Karena memang selalu ingat mati. Kan orang yang jadi masalah sekarang, kenapa banyak koruptor? Kenapa orang berzina? Kenapa banyak orang mabuk? Karena lupa akan mati. Padahal mati itu pasti. Semua yang hidup wajib mati. Kan wajib. Mati itu wajib. Ya kan? Nggak ada yang nggak mati. Semua kita pasti mati. Bisa 10 tahun akan datang. Bisa 20 tahun. Bisa 100 tahun. Nggak mungkin lah ya. Nah 100 tahun ini di Musola Arido bukan kita nih sekarang. Pasti anak kita juga belum tentu ya. Bisa cucu kita kan. 100 tahun kita udah semuanya udah di alam kubur semua ini. Ada yang di umurnya nanti sekarang misalnya udah siapa? Sarul umur berapa? Misalnya 30. Kalau 100 tahun 130 kan nggak mungkin kan dia. Mungkin udah meninggal semua kita kan. Ya Allah ya Rabbana. Karena itulah dengan ingat mati kita jadi hati bersih. Kenapa? Karena nggak mau kita maksiat. Ya, nggak mau kita berbuat zalim. Yang ada inginnya berbuat baik. Yang ada inginnya taat, yang ada inginnya zikir. Allah Akbar. Tuh cara yang keempat. Yang berikutnya supaya kita memiliki hati yang bersih, caranya adalah ya ini hadir ini nih. Ini ngaji ini salah satu cara efektif. Kata Rasulullah SAW, "Idza marartum biradil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, mampirlah. Para sahabat bertanya, Rasul, di mana di dunia ini ada taman surga? Ada. Majelis ilmu, majelis zikir, pengajian-pengajian. Ini namanya taman surga. Makanya mohon doanya. Alhamdulillah kemarin Rabu kita ngecor. Alhamdulillah disaksikan Pak RW dengan 2 molen dengan 1 mobil yang ke atas. Sukses, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan setelah ini ya bisa selesai, dan kalau udah selesai lantai kedua, insya Allah mohon dukungannya. Seperti di Majlis Az-Zikro Sentul, kita akan zikir rutin setiap bulan. Sebulan sekali, bukan seminggu sekali. Kalau ngaji kan seminggu sekali. Setiap bulan. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan COVID semakin ini ya. Nah, kalau nanti zikir rutin ya. Sebab saya diundang di mana-mana mimpin zikir. Di BI, di BSM, di BNN, di Cibinong, di Bogor, macam-macam undangan. Tapi di kampus ini belum pernah zikir kan. Nah insya Allah wadahnya udah ada, tinggal penyelesaiannya. Makanya ngebut nih, mudah-mudahan doakan terus banyak yang beramal jariah, banyak yang berwakaf, sehingga bisa selesai lantai kedua. Kita akan zikir rutin setiap bulan. Saya ngundang para ulama senior, misalnya Habib Ahmad Al-Qaf, insya Allah, mau doanya, pokoknya ganti-gantian nanti ulama-ulama, ustadz